Setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Vaksinasi memunculkan harapan untuk segera mengakhiri pandemi. Tapi kini virus hasil mutasi dari Inggris ditemukan di Indonesia. Artinya apa? Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Inovasi di bidang dari 462 yang sudah kita cek di seluruh Nusantara, dalam beberapa bulan ini kita sudah menemukan 2 kasus tadi malam. Dan refleksi itu akan membuat tantangan baru kita ke depan untuk lebih mengembangkan proses-proses yang berkaitan dengan riset yang semakin cepat, model-model penanganan yang lebih baik, dan studi-studi epidemiologis secara analitik karena proses mutasi ini sudah ada di sekitar kita. Iya, tantangan makin berat di saat setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. 2 kasus mutasi varian Inggris diungkap Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Varian baru mutasi virus corona dari Inggris pertama kali ditemukan pada September 2020 di Inggris. Varian ini, menurut para peneliti virus, lebih cepat menyebar karena bisa menginfeksi sel lebih cepat. Dan hingga 2021 di sejumlah negara Asia ditemukan terinfeksi varian baru ini seperti Korea Selatan, India, serta Singapura. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan, Indonesia segera mengetatkan pintu masuk bagi orang dari luar negeri, serta melakukan penelusuran terhadap yang berkontak dengan pasien COVID-19 varian Inggris. Adanya temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif tersebut untuk mencegah meluasnya penyebaran. Untuk saat ini, petugas di pintu kedatangan serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait bersama Satgas akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan. Sebelum varian baru ini ditemukan, Satgas Penanganan COVID-19 pusat dan daerah sudah punya pekerjaan rumah yang intensif, menyosialisasikan dan menegakkan aturan tentang protokol kesehatan. Pemakaian masker dan tidak menimbulkan kerumunan jadi fokusnya. Survei Litbang Kompas pada 24 hingga 31 Januari 2020 memberikan gambaran. Rata-rata, lebih dari 20% warga abai dengan protokol kesehatan. Rinciannya, yang selalu mengenakan masker hanya 84,5%, 14,7% jarang, dan 0,8% tak pernah pakai. Lalu hanya 61,7% yang selalu jaga jarak, 32,8% jarang, dan 5,1% tidak pernah. Dan yang selalu mencuci tangan hanya 77,8%, sementara 21,1% jarang, dan 1,1% tidak pernah cuci tangan. Dengan kondisi demikian, tugas Satgas memang jadi lebih berat. Di tengah upaya gencar vaksinasi untuk menghentikan pandemi, Senin, 10 juta bahan baku vaksin dari Sinovac kembali datang ke Indonesia. Tapi vaksinasi ternyata pun bukan jaminan pandemi berakhir. Dari pengumuman World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, COVID-19 diprediksi bakal menjadi endemi. Artinya, COVID-19 tak hilang dari dunia. Epidemiolog pun memprediksi endemi baru terjadi setelah 2021. Saya sudah sampaikan skenario yang paling mungkin dari pandemi adalah bukan ke epidemi namun ke arah endemik. Tidak bisa hilang dari permukaan bumi karena satu-satunya yang sekarang ini terbukti bisa hilang dari permukaan bumi adalah variola, penyakit cacar. Yang lain tidak bisa, hepatitis B masih ada, hepatitis C juga, bahkan HIV/AIDS sudah 40 tahun lebih tetap nongkrong di dunia. Apakah bisa terjadi bulan April atau bulan Agustus? Nah, itu perlu upaya yang amat sangat luar biasa. Terkendali masih mungkin, namun untuk menjadi endemik mungkin masih tahun-tahun berikutnya. Dengan semua fakta ini, setelah 1 tahun pandemi, pemerintah dan masyarakat masih wajib waspada. Meski vaksinasi dipercepat, pemerintah tetap punya kewajiban menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Siang pada hari ini sudah bersama dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi untuk membahas lebih lanjut soal munculnya varian baru Inggris di Indonesia. Ibu Siti Nadia, selamat siang. Selamat siang, Bapak sekali.
Ini muncul masuk Bu ya, varian dari Inggris, varian baru COVID-19 dari Inggris sudah ada di Indonesia. Sejauh ini tracing-nya seperti apa Bu? Iya, jadi ini kan kita tahu bahwa penemuan variasi atau mutasi ini kan berdasarkan tentunya hasil surveillance yang memang sebenarnya WHO itu bersama negara-negara lain itu meminta semua negara memantau perkembangan mutasi yang terjadi pada virus. Khususnya karena saat ini kita pada saat pandemi COVID-19, salah satunya adalah virus COVID-19 ya. Karena kita tahu bahwa virus ini memang adalah nature-nya melakukan mutasi ya. Karena dia untuk bisa bertahan itu mereka harus melakukan mutasi supaya tadi bisa menyelesaikan dengan berbagai kondisi dan keadaan yang ada. Nah, memang mutasi virus COVID-19 ini adalah suatu hal yang biasa terjadi. Tetapi dari hasil salah satu penemuan di Inggris bahwa varian B177 ini merupakan mutasi virus yang memberikan dampak terhadap penularan virus COVID-19. Nah, ini yang tentunya Indonesia terakhir Desember itu Singapura sudah mengatakan sudah menemukan variasi ini dan kita kemarin hari Senin itu terkonfirmasi ada 2 kasus yang masuk ke Indonesia dan juga terkonfirmasi merupakan mutasi dari virus COVID-19 yaitu varian B177. Dari virus yang bermutasi ini, informasi yang beredar adalah sebenarnya virus ini lebih mudah menular kepada orang begitu ya Bu Yana. Tapi ini apa yang akhirnya harus diwaspadai oleh masyarakat dengan masuknya varian baru ini ke Indonesia? Iya, varian dari B177 ini kan memang dia terbukti lebih cepat menular ya. Artinya dibandingkan yang kita selama ini alami bahwa kemungkinan penularan itu akan sangat cepat terjadi. Tetapi walaupun penularan ini sangat cepat terjadi tidak menyebabkan penyakit itu lebih cepat menjadi parah. Nah, jadi tentunya yang harus kita lakukan adalah ini kewaspadaan kita untuk tadi menerapkan dan lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Kalau tadi kita lihat sudah disampaikan ya, kepatuhan masyarakat terhadap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu belum sampai dengan 95%, malah hanya 60%, bahkan 80%, apalagi kalau mencuci tangan. Nah, padahal ini merupakan hal-hal yang sudah pasti dapat mengurangi kemungkinan kita untuk tertular virus tadi. Jadi kita tahu ya bahwa kan kalau dalam konsep penyakit menular itu lingkungan itu memiliki pengaruh, virusnya juga memiliki pengaruh dan tentunya manusianya yang merupakan host juga pengaruh. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu bahwa virusnya akan lebih cepat menularkan kepada kita, berarti kan kita harus lebih berupaya untuk melindungi diri kita. Bagaimana dengan tadi meningkatkan disiplin dengan 3M, karena itu satu-satunya cara untuk kita terhindar dari penularan virus COVID-19. Usaha dari diri untuk melindungi diri adalah dengan melakukan 3M. Di satu sisi juga pemerintah sebenarnya sudah bikin kebijakan ya Bu ya, dari PSBB sekarang kita menuju ke PPKM seperti itu. Nah, ada yang mengklaim, daerah-daerah mengklaim bahwa semenjak diberlakukan PPKM ini memang efektif menekan angka penyebaran COVID-19. Tapi apakah ada strategi lain Bu untuk bisa setidaknya meningkatkan kepatuhan masyarakat? Ya, jadi kita tahu bahwa mutasi virus COVID-19 B17 ini kan dibawa dari pelaku perjalanan dari luar negeri ya, yang kita dapatkan dengan upaya kita mengetatkan pintu-pintu masuk ya, dengan proses tentunya bagaimana seorang yang melakukan pelaku perjalanan atau datang dari luar negeri, kemudian dilakukan karantina dulu ya, dipastikan dicek ulang pemeriksaan swabnya, kemudian mereka harus karantina selama 14 hari, kalau negatif, kalau positif tentunya harus ditanggulangi. Ini jadi upaya kita dan kita alhamdulillah bisa segera mendeteksi kalau terjadinya adanya mutasi-mutasi ini. Nah, langkah selanjutnya adalah tentunya membatasi kemungkinan bahwa varian B11 ini berkembang ya di dalam masyarakat. Nah, ini tentunya bagaimana penguatan untuk 3T. Jadi bersamaan dengan pelaksanaan PPKM Mikro, 3T ini harus kita kuatkan. Dan ini juga sudah menjadi suatu kebijakan dari arahan dari Bapak Menteri Kesehatan, bagaimana kita memperkuat untuk testing, yaitu dengan adanya seluruh kabupaten diharapkan memiliki minimal 1 laboratorium PCR dan penggunaan rapid antigen ya,
Selain itu juga yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengajak Babinsa, Babinsa Tipmas, dan juga kader-kader kesehatan untuk melakukan pelacakan kasus ya, dengan meningkatkan kemampuan pelacakan kasus menjadi 15 sampai 30 orang pada satu kasus kontak, dan kemudian melakukan isolasi dengan cepat. Jadi kalau kita cepat mengetahui positif, kemudian kita cepat melakukan isolasi, kan penularan itu bisa kita cegah. Nah, kami tentunya berharap masyarakat selain tadi protokol kesehatan yang tetap harus kita jalankan, masyarakat juga harus mau untuk mengikuti proses testing dan pelacakan kasus. Ini juga untuk melindungi diri kita, dan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk kita tadi mencegah perluasan daripada kemungkinan mutasi virus B177 tadi. Oke, 3M dan juga 3T, tapi yang juga sejalan dilakukan saat ini adalah vaksinasi. Pertanyaan pertamanya Ibu Nadia, apakah varian Inggris ini terbukti bisa dilakukan dengan vaksinasi ini, atau vaksinasi ini bisa mencegah varian yang berbeda dengan varian yang sebelumnya? Ya, baik. Jadi seperti juga WHO dan rekomendasi WHO juga ya, bahwa walaupun sudah terjadi mutasi pada virus COVID-19 yaitu variasi di B177 ini, vaksin yang saat ini sudah ada yang memang sudah kita gunakan ya, baik itu Sinovac maupun AstraZeneca, Pfizer, ataupun vaksin-vaksin lain yang memang saat ini sudah banyak digunakan di berbagai negara, ini dinyatakan masih cukup efektif terhadap adanya mutasi varian ini. Dan tentunya kita harus melaksanakan vaksinasi ini sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan ya, supaya jangan sampai muncul mutasi lain yang kemudian berpotensi sehingga vaksin ini menjadi tidak efektif lagi. Tapi sampai saat ini vaksin yang kita gunakan untuk proses vaksinasi pelaksanaan COVID-19 dan WHO juga sudah mengatakan masih cukup efektif untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19. Berarti targetnya masih di akhir tahun Bu akan selesai, atau ada target waktu lain? Betul, kita akan menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir tahun. Nah, tentunya tadi kami sampaikan sambil menunggu giliran 3M dan 3T harus tetap kita laksanakan. Oke, konfirmasi Bu, di akhir tahun berapa jumlah warga yang akan divaksinasi targetnya? Total sesuai dengan peta jalan kita adalah sejumlah 181,5 juta. Oke, 181,5 juta ditargetkan bisa divaksinasi di akhir tahun ya Bu ya? Betul, oke. Tapi kembali mengingatkan bahwa 3M sekali lagi masyarakat harus tetap waspada dan disiplin melakukan 3M tadi, yang sayangnya disiplin masyarakat masih sangat kurang dari data yang disurvei oleh Harian Kompas. Terima kasih sekali lagi untuk penjelasan pada hari ini di Kompas Siang. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu Nadia. Sama-sama, terima kasih.